Masih berikutnya, Saudara, Komisi Pemilihan Umum atau KPU mengubah format debat Pilpres 2024. KPU berdalih bukan meniadakan debat calon wakil presiden, melainkan tetap menggelarnya, namun cawapres didampingi calon presiden saat debat berlangsung. Komisioner KPU Idam Holik membantah bahwa KPU meniadakan debat capres maupun debat cawapres. Debat cawapres tidak dihilangkan, debat tetap diselenggarakan sebanyak 2 kali, namun dalam debat cawapres tetap menghadirkan capres sebagai pendamping dalam sesi debat. Debat cawapres akan diselenggarakan 2 kali sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Itu. Dan untuk pada saat head to head debat, seperti tahun lalu sistemnya ya Pak ya? ada Mas, ada. Dan memang sekarang ini setiap debat itu didampingi oleh pasangannya masing-masing. Pada saat debat calon presiden, calon wakil presiden, ya, maka porsi utama atau calon wakil presiden itu menjadi aktor utama. Dan kami hanya mendesain didampingi saja. Itu. Jadi memang porsinya sesinya adalah sesi yang bersangkutan gitu loh. Terkait dengan format debat Pilpres, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyatakan sepatutnya format tetap sama dengan penyelenggaraan Pilpres sebelumnya. Menurut hemat kami, yang sudah biasa dikerjakan, ya itu aja diteruskan. Sehingga kita memiliki kepastian kalau disebut sebagai debat, dari waktu ke waktu itu polanya sama. Dan menurut saya ini harus dijaga. Kebetulan saya pernah menjadi moderator debat KPU pertama tahun 2009. Dan saya moderator pertama tuh ketika sebelumnya nggak ada debat KPU. 2009 itu pertama kali, dan sesudah itu formatnya berulang. Dan menurut saya ketika dijaga berulang, maka publik juga memiliki kesadaran membandingkan bukan hanya antar calon tapi antar periode capres sekarang dengan periode-periode sebelumnya. Sementara itu, Ketua Koordinator Strategis TKN Prabowo Gibran, Sufmi Dasko Ahmad, menjawab soal anggapan Cawapres Gibran Raka Buming Raka takut menghadapi debat. Anggapan-anggapan bahwa Mas Gibran misalnya takut debat, ya kita lihat aja nanti gitu loh. Kita lihat aja nanti, karena sebagai seorang pemimpin yang sekarang ini juga sudah berkiprah di pemerintahan, lalu kemudian juga sudah mengikuti pemilihan kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat, tentunya kita yakin bahwa Mas Gibran juga punya persiapan yang matang. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan siap dengan skenario apapun, termasuk soal format debat cawapres yang rencananya akan didampingi capres. Untuk saya sih, mau ada atau tidak ada, saya siap untuk skenario apapun. TPN juga belum sepakat soal ini, kalau dari Bapak seperti apa Pak? Dari TPN belum? Kita serahkan kepada KPU, karena pasti masyarakat akan melihat. Pas diskusi tadi Pak, ada yang diuntungkan nggak Pak soal aturan debat capres ini Pak? Saudara, kita kupas debat capres di Pilpres 2019 lalu. Ini dia. Untuk debat Capres-Cawapres di Pilpres 2019 berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017. Untuk debat Capres-Cawapres berlangsung 5 kali, debat Capres diadakan 3 kali, tidak didampingi Cawapres. Dan untuk debat Cawapres berlangsung 2 kali dan tidak didampingi Capres. Lalu, Saudara, Komisi Pemilihan Umum memutuskan mengubah format debat Cawapres pada pemilihan Presiden 2024 berbeda dengan 2019. Untuk debat Capres-Cawapres di Pilpres kali ini tetap berlangsung 5 kali. Debat Capres dilakukan 3 kali didampingi Cawapres. Dan untuk debat Cawapres dilakukan 2 kali, namun kali ini debat Cawapres didampingi oleh Capresnya. Dan Saudara, pengamat politik dari Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno khawatir KPU mereduksi pemilu 2024 hanya sebatas perdebatan formalitas. Adi mendorong Cawapres tetap ikut debat 1 lawan 1 untuk tahu gagasan dan ide-idenya. Publik itu melihat Cawapres selama ini hanya sebatas ban serap, hanya sebatas pelengkap penderita. Cawapres itu hanyalah ornamen-ornamen yang dinilai tidak terlampau penting dalam kontestasi pemilu, Mas. Oleh karena itu, ketika ada formulasi debat Capres dan Cawapres, perdebatan yang paling banyak ditunggu oleh publik adalah soal Cawapres. Jangan sampai kesan bahwa Cawapres itu hanya sebatas ban serep dan pelengkap penderita, itu faktual dan nyata adanya.
Oleh karena itu, kalau bisa memang KPU harus mengubah keputusan politiknya, harus ada debat pada level cawapres sehingga cawapres yang tampil itu bukan hanya sebatas hore-hore, bukan hanya sebatas pelengkap penderita, tapi cawapres itu adalah mereka yang memiliki kapasitas, memiliki kompetensi, memiliki rekam jejak dan ide-ide besar. Oleh karena itu, saya khawatir KPU ini mereduksi bagaimana pemilu 2024 itu ya hanya sebatas perdebatan formalitas, garing, nggak ada substansinya yang bisa disampaikan oleh kepala publik. Ya saya kira kekompakan itu kan tidak harus saling bergantian, tidak harus misalnya tampil dalam satu forum, harus dites satu persatu, capresnya bicara apa, setelah itu kemudian cawapresnya bicara apa, lalu kemudian antar capres dan cawapres ini saling bertemu dalam satu forum, itu kan luar biasa, Mas. 3 calon presiden hari ini lakukan kegiatan di sejumlah daerah. Anies Baswedan, saudara, berkampanye di Sumatera Utara. Prabowo Subianto melakukan ziarah ke makam kesepuhan di Banten. Dan Ganjar Pranowo bertemu tukang beca dan petani di Kendari.